Saya akan buka dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya senantiasa melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita, dan kita berharap semoga Allah tetap memeliharakannya dan insya Allah selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka sambil menunggu rekan-rekan sahabat kita lainnya, saya akan buka dengan membacakan surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما. Shadaqallahul azim. Adapun terjemahannya dari ayat 63 surat Al-Furqan hingga 67. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, yakni tidak sombong. Dan apabila orang-orang yang bodoh mengganggu mereka dengan perkataan yang menghina, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung kedamaian saja. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya atau sebagian waktu malamnya untuk berdiri beribadah kepada Tuhan mereka sambil bersujud. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab Jahannam.
Karena sesungguhnya azabmu itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Yang tidur jam berapa? Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan, yakni tidak boros dan tidak pula kikir, dan mereka membelanjakan harta yang merupakan karunia Allah itu di antara keduanya dengan wajar. Shadaqallahul Azim. Itulah Bapak Ibu rangkaian ayat yang baru dibacakan dan diterjemahkan surat Al-Furqan ayat 63 sampai 67 yang menjelaskan tentang sifat hamba yang dikasihi Allah, yang Allah beri gelar hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, wa ibadur rahman. Yang disebutkan tadi, mereka tidak sombong, mereka rendah hati, mereka menyikapi orang-orang yang mengganggunya di sekitar mereka dengan kesabaran dan kedamaian. Mereka menyisihkan sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian mereka selalu berdoa memohon perlindungan dari azab neraka. Serta Allah sebut yang terakhir, mereka membelanjakan hartanya di tengah-tengah, tidak terlalu boros, juga tidak kikir. Ya. Inilah yang Allah sifati di antara hamba-hambanya yang beriman atau bertakwa. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat yang baru saja dibacakan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung membahas kajian pagi hari ini yang mengangkat tema upaya menjaga diri di masa fitnah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu telah mengingatkan pada umatnya akan dilewatinya satu masa di mana keimanan dapat berubah dengan cepat. Nabi sebelumnya menyampaikan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kadang kuat berimannya, kadang turun lemah imannya. Iman yang turun naik adalah satu kewajaran. Hanya kita diminta untuk istiqomah selalu menjaga dan mengasahnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan hatinya dan merugilah orang yang selalu mengotori hatinya. Kita menjaga iman kita dengan zakkaha, dengan membersihkannya. Akan tetapi yang bukan sesuatu merupakan sunatullah adalah keimanan yang cepat berubah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Majah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya menjelang hari kiamat, banyak fitnah laksana malam gelap. Pagi hari seseorang masih beriman. Sore harinya sudah kafir. Sore harinya seseorang yang lain masih beriman. Besok harinya sudah kafir.
Ini adalah ketidaklumrahan. Ya, kalau naik turunnya iman itu sesuatu yang lumrah. Arti sunnatullah saja. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan bisa berkurang. Fluktuatif keadaannya. Ya, misal seseorang sedang di tanah suci, tentu imannya insya Allah makin meningkat. Ya, dia berdoa bisa khusyuk dan menangis. Tapi pada kondisi lain dia melemah. Tapi tetap masih ada imannya. Ini yang dimaksud iman itu naik dan turun. Tetapi ketidaklumrahan adalah pagi masih beriman, sorenya berubah telah melepaskan iman itu. Hadis ini Bapak Ibu sekalian dijelaskan oleh para ulama bukan bermakna berubahnya agama. Bukan bermakna besok masih Islam misalnya, sorenya sudah berubah agama. Sorenya masih Islam, pagi sudah berubah agama. Jadi tidak berkaitan dengan perubahan agama, tapi perubahan iman. Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, ada amal-amal yang bisa menggugurkan iman. Allah tidak mengakui iman jika amal-amal itu dilakukan. Seperti misalnya mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Al-Quran, mengolok-olok Al-Quran. Maka kalaupun yang mengolok-olok itu sebagai mengaku Muslim, Allah tidak terima imannya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah perubahan keimanan yang tertanam dalam hati seseorang. Nah, perubahannya sangat drastis sehingga Nabi SAW mengumpamakan pagi hari beriman, sore hari sudah kafir. Inilah masa fitnah. Masa fitnah itu ditandai pula sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi lainnya, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedang orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa ini maksud Ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang bodoh yang turut campur tangan dalam urusan masyarakat luas. Ini hadis sahih dari Nabi SAW yang mengindikasikan masa-masa dekatnya fitnah itu. Adapun fitnah sendiri yang dimaksud dalam hadis di atas dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa makna fitnah yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang dapat membahayakan akan agama atau keimanan seseorang atau satu kaum. Sesuatu yang membahayakan, yang bisa menggelincirkan. Itu yang dimaksud fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah dalam pergaulan manusia, oh dia difitnah, sebagainya, bukan dalam makna itu. Tapi fitnah yang sesuatu yang membahayakan akan keimanan, yang menyebabkan orang bisa tergelincir imannya. Ini makna fitnah yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Seperti contoh misalnya, bagaimana seseorang yang awalnya Muslim dan dia tekun beribadah, tiba-tiba bisa
tergelincir mengimani Ibu Lia Aminuddin yang telah meninggal. Alhamdulillah, karena Ibu Lia ini bagian dari fitnah. Kemudian dia mempercayai Ibu Lia sebagai nabi baru. Ya, padahal sejak kecil dia sudah Muslim, keluarganya Muslim. Sudah dewasa muncul Ibu Lia, mengimani Ibu Lia sebagai nabi baru. Inilah ketergelinciran iman. Contoh lain juga di tanah air kita ada fenomena Ahmad Mossadegh yang merasa dapat wahyu di Gunung Sindur Bogor. Ya, kemudian mengubah syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Mossadegh adalah Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Dan pengikutnya pun banyak, padahal pengikut-pengikutnya itu pun orang-orang Muslim asalnya. Nah, inilah fitnah-fitnah yang menggelincirkan iman seseorang. Kita kadang tidak masuk akal. Kok bisa ya? Itulah yang disebutkan Nabi, perubahan yang drastis. Ada seorang yang beriman, mengaku Muslim, maksudnya dia mengadakan peringatan ulang tahun, maksudnya peringatan tertentu, kegembiraan atas masuk nerakanya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha ke neraka. Kan ini fitnah. Tapi banyak juga yang mengikutinya, dan yang mengikutinya boleh jadi kita kenal, Pak. Yang sebelumnya dia Muslim. Ya. Mereka membagikan sandal, yang sandalnya itu diberi nama Abu Bakar. Di sandal jepitnya itu ada nama Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat Nabi. Siapa yang menggunakan sandal itu dengan menginjak sandal itu berpahala, katanya. Disebut situ Aisyah, disebut Khadijah, disebut Abu Bakar. Siapa yang menginjaknya berpahala. Dibagikan itu sandal-sandal. Nah, ini adalah juga bagian dari contoh-contoh fitnah yang terjadi di zaman saat. Dan banyak bentuk-bentuk fitnah lainnya yang bisa menggelincirkan iman seseorang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pintu-pintu atau sebab-sebab tergelincirnya iman ini. Ada beberapa pintu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama lainnya mengambil dari nas-nas Al-Quran. Yang pertama, pintu kebodohan. Bodoh terhadap ilmu dan juga bodoh terhadap fakta. Bodoh terhadap ilmu dan fakta. Kemudian sumber yang kedua adalah kesombongan yang menyebabkan seseorang mudah tergelincir imannya. Yang ketiga, ketamakan terhadap kehidupan dunia dan kekuasaan. Juga mudah bagi seorang tergelincir dari agama ini karena tamaknya terhadap dunia dan tamaknya terhadap kekuasaan atau jabatan. Dan yang keempat, perkawanan atau rujukan yang salah. Satu tambahan lagi adalah berkaitan dengan permusuhan, celaan, gangguan dan tipu daya dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya dalam surat Al-Buruj. Ya. Surat Al-Buruj ini ditafsirkan oleh As-Sa'di bagian dari contoh bagaimana ada cobaan yang ditimpakan kepada orang-orang muslim.
dalam surat Al-Buruj ini adalah dikisahkan pengikut Nabi Isa yang lurus, yang tetap mengakui Isa ibnu Maryam sebagai Rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Yang oleh penguasa saat itu di negeri Yaman, tepatnya di negeri Najran, para penguasanya mengikuti pendapat bahwa Al-Masih adalah bagian dari ketuhanan. Maka orang-orang yang tidak mengakui Al-Masih sebagai Tuhan diazab dan disiksa. Dipaksa untuk mengakui Al-Masih sebagai Tuhan. Rumah-rumah ibadah mereka dibakar dan orang-orangnya ditangkap. Yang diabadikan kisah ini dalam surat Al-Buruj dari ayat pertama sampai akhir menjelaskan tentang surat Al-Buruj, tentang azab ini, tentang musibah ini. Tetapi ya, mereka sangat tetap kokoh bertahan, tidak menyekutukan Allah, dan tetap bersandar pada ajaran bahwa Al-Masih adalah Rasulullah. Di antara petikan surat Al-Buruj, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, yakni celaan, gangguan, tipu daya kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Di dalam ayat yang lain terkait dengan cobaan ini, Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 123 yang terjemahannya, dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memberdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini statement dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa adalah satu kelumrahan saja. Boleh jadi Allah uji kaum di suatu negeri dengan penjahat-penjahat di negeri itu yang tidak menjaga amanah, ya, yang menjadi gangguan bagi keagamaan yang berkembang di satu negeri. Mereka mencela, menyiksa bahkan, dan ini adalah satu kelumrahan yang bagian dari ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di negeri itu. Dan banyak pula karena tipu daya mereka ini banyak yang tergelincir dan menjadi sebab pintu ketergelinciran iman. Imam Al-Qayyim menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan sebab-sebab tersebut. Yang pertama, sumber ketergelinciran karena kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dijadikan sandaran oleh beliau bahwa kebodohan adalah menjadi sebab ketergelinciran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung atau orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Adakah sama? Tentu jawabannya kita maklum tidak sama. Dan mereka yang meninggalkan ilmu, mengabaikan ilmu, inilah pintu ketergelinciran sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36-37. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, dari pengajaran yakni ilmu Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, kami biarkan setan menyesatkannya. Kalau dia berpaling, Allah biarkan dia tergelincir. Na'udzubillah min dzalik.
Kami biarkan syaitan menyesatkannya. Kemudian syaitan itu menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Syaitan ini menghalang-halangi terus dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Seolah-olah dia telah mendapat petunjuk kebenaran. Padahal dia telah menyimpang jauh dari keimanan. Inilah keberpalingan dari ilmu yang menjadi salah satu sumber keterpelesetan menuju kepada kebenaran. Dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginan hawa nafsunya tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu, mudah orang disesatkan. Sesungguhnya Tuhanmu dia yang lebih mengetahui orang yang melampaui batas. Dalam ayat berikutnya, Allah menekankan pentingnya ilmu karena semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan bila tanpa ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini menekankan hendaknya kita terus menuntut ilmu. Adapun sumber atau pintu yang kedua dari ketergelinciran adalah kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 146 yang artinya orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Na'udzubillah min dzalik. Allah yang mengintervensi untuk menutup pintu kebenaran bagi orang yang sombong ini. Orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaan. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Inilah kesombongan, salah satu pintu yang akan menggelincirkan seseorang dari jalan kebenaran dan iman. Dalam ayat yang lainnya Allah tegaskan orang yang sombong Allah kunci mati hatinya. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan sisi orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Itulah pintu kedua yang menggelincirkan dari jalan kebenaran dan iman. Adapun pintu ketiga yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim adalah ketamakan terhadap dunia. Nabi SAW bersabda mengingatkan kita semua, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Kita bisa maklum apabila serigala dilepas, dua serigala dilepas di kumpulan kambing, maka domba-domba itu akan dikejar, digigit dan dimakan. Porak-porandalah kumpulan domba-domba itu. Tapi kata Nabi, sungguh lebih merusak dibanding
sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agama. Di dalam ayat yang lain surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ketamaan ini bisa menggelincirkan. Allah berfirman yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka, yakni kepada umat, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yakni ilmu tentang isi kitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami Allah akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Ayat-ayat ini adalah sebuah ilmu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, yakni tamak terhadap dunia. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruk perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Kisah ini, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan oleh para ulama tafsir, adalah kisah Bal'am bin Bawra, murid Nabi Musa alaihissalam, dan kisah Yudas Iskariot, murid dari Nabi Isa alaihissalam. Dua-duanya mengkhianati Rasul, mengkhianati kekasihnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kedua-duanya mengkhianati orang yang mengajari ilmu kepadanya, mengajarkan kebenaran padanya hanya karena ingin ketamakan dunia, yakni dan uang dinar saat itu, emas yang ditawarkan. Bal'am ditawarkan emas untuk mendoakan dan memberi nasihat Fir'aun akan kehancuran Musa. Bal'am pun memberi nasihat kepada Fir'aun dan maunya mendoakan kehancuran Nabi Musa. Padahal Nabi Musa adalah Rasul yang mengajarkan kitab Taurat padanya, yang menyebabkan Bal'am hafal Taurat. Dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa hanya karena godaan dinar, uang emas yang ditawarkan. Demikian juga Yudas Iskariot, murid Nabi Isa alaihissalam, yang juga terpeleset hanya karena godaan dinar. 30 dinar emas yang ditawarkan, yang menyebabkan Yudas terkecoh mengkhianati Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini perumpamaan yang disampaikan dalam Al-Quran tentang ketamakan. Ketamakan dunia hingga orang tersebut terpeleset iman, bahkan mengkhianati guru atau rasulnya yang dia iman. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi berpesan, bersegeralah untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum datang berbagai fitnah, seperti potongan-potongan kegelapan malam. Fitnah di sini adalah yang dimaknai tadi, sesuatu yang dapat menggelincirkan keimanan seseorang. Di mana seseorang beriman di waktu pagi hari, kemudian menjadi kafir di sore hari, beriman di sore hari, menjadi kafir di pagi hari. Dia menjual agamanya demi kepentingan dunia. Dia menjual agamanya demi kepentingan dunia. Inilah yang telah
distatementkan oleh Nabi SAW tentang fitnah-fitnah yang menggelincirkan itu. Adapun sebab yang keempat adalah perkawanan yang salah atau rujukan yang salah. Kita diminta berhati-hati dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan dengan kisah-kisah yang telah terjadi dan bakal terjadi. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 27-29 Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadta ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila." Al-ayah. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan tidak mau menolong manusia." Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, penjelasan Al-Quran tentang syaitan. Syaitan itu bisa datang dari golongan jin, bisa datang dari golongan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menyesatkan itu bisa dari kalangan setan jin dan bisa setan manusia. Inilah penyesalan yang diabadikan dalam Al-Quran. Kecelakaan besar bagiku, kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, sesudah Al-Quran itu datang kepada. Inilah sumber ketergelinciran perkawanan yang salah. Dalam ayat yang lainnya, Allah pun mengingatkan, barang siapa berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, kami biarkan syaitan dari kalangan manusia dan jin menyesatkannya. Dia menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka merasa yakin mendapat petunjuk. Ya, padahal ia telah disesatkan karena kebodohan. Barang siapa berpaling dari pengajaran Ar-Rahman. Ini sumber kebodohannya yang kemudian disusul dengan perkawanan yang salah. Yang menjadikan kawan yang salah ini menjadi teman karibnya yang kemudian mereka tergelincir dari keimanan. Demikian juga rujukan yang salah. Boleh jadi tidak menjadi teman karib tapi dijadikan sebagai rujukan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 105, dan jika dikatakan kepada mereka, marilah kalian kembali kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Niscaya mereka berkata. Mereka menolak dengan berkata, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Apakah mereka tetap bersikap demikian? Merujuk kepada orang tua dahulu, meskipun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Belum dapat petunjuk yang orang dahulu. Sekarang dapat petunjuk. Nah, ini juga pengingatan rujukan yang salah. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab, Allah menegaskan kembali terkait dengan rujukan yang salah. Allah berfirman yang artinya, pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terlindungi dari azab api neraka ini. Orang-orang yang di neraka ini kemudian berkata, aduhai, seandainya dulu kita mentaati Allah dan Rasul. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami,
Sesungguhnya kami dahulu mentaati tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada mereka siksaan 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Mereka mengutuk karena tahu dia sadar telah digelincirkan oleh tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar mereka. Oleh karenanya kita harus berhati-hati terkait dengan rujukan yang salah, yang akan menggelincirkan dari jalan iman yang benar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Tiada orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita diminta oleh Allah menjaga diri. Dengan apa kita menjaga diri? Kita harus tahu pintu yang menggelincirkan. Kemudian kita jaga diri, pintu itu kita tutup. Niscaya kita selamat. Pintu-pintu yang menggelincirkan tadi telah dijelaskan dalam Al-Quran yang dirangkaikan atau disimpulkan oleh Imam Qayyim tadi. Yang pertama, pintu kebodohan akan menggelincirkan dari jalan iman. Pintu kesombongan. Yang ketiga, pintu ketamakan terhadap dunia dan kekuasaan. Dan yang keempat, pintu salah dalam rujukan dan perkawanan. Oleh karenanya, solusi untuk menutup pintu kebodohan, Allah telah jelaskan, yakni dengan berilmu. Dengan berilmu, kita bisa menutup pintu kebodohan. Allah berfirman, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Dia menjadi panduan, menjadi rujukan, dan menjadi kendali hamba yang berilmu untuk menetapi keimanan yang benar. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zumar ayat ke-9, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Yang berilmu insya Allah akan selamat dan bisa menutup salah satu sumber ketergelinciran, yaitu kebodohan. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, katakanlah berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Nggak akan mengurangi hasanah kekuasaan Allah. Yang rugi itu manusianya sendiri. Allah sudah berikan 2 jalan, wahadaina najdain. Aku tunjukkan pada manusia itu 2 jalan, jalan menuju surga kenikmatan dan jalan menuju neraka azab yang berkekekalan. Silahkan kamu berjalan di sini. Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Yakni tidak mengurangi kekuasaan Allah. Yang rugi manusia itu sendiri. Kemudian Allah memuji di antara hamba-hambanya yang berilmu, yang dengan ilmunya itu dia bisa menapaki jalan ini menuju surga. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya dijadikan Allah sebelumnya untuk menjadi teladan.
Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka dengan ilmu itu, mereka taat, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Artinya makin kuat imannya dengan membaca Al-Quran itu. Ini pujian Allah terkait dengan hambanya yang berilmu, yang dengannya Allah akan menjaga dari ketergelinciran. Adapun pintu yang kedua, pintu kesombongan, hendaklah ditutup dengan ketawaduan dan keikhlasan. Sumber fitnah kesombongan, solusinya adalah tidak sombong, yakni tawaduk dan ikhlas. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 18, yang artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Saya ulang, jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ketahuilah Bapak Ibu, iblis itu terpeleset karena kesombongannya. Diminta oleh Allah, juga para malaikat seluruhnya, hormati Adam. Silahkan kau menghormati Adam. Malaikat semua menghormati Adam, hanya iblis yang menolak. Iblis ditanya, kenapa kamu tidak mau? Iblis pun menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana saya harus menghormati Adam? Saya ini engkau ciptakan dari api, sedang Adam dari tanah. Nah, inilah kesombongan atas dasar kebodohan. Bukankah api bisa dipadamkan dengan tanah? Tidak selalu api itu unggul dari tanah. Tapi iblis menyatakan, aku api, Adam tanah, aku lebih unggul dari Adam. Maka Allah nyatakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan sesungguhnya iblis ini punya kesombongan yang besar, dan mereka menjadi orang-orang yang kafir. Keterpelesetan iblis karena kesombongannya. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Mukmin ayat 35, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Mereka mencela, ya, amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dikunci mati mereka. Nggak bisa melihat kebenaran. Dalam ayat yang lainnya, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka segera bersujud, yakni merujuk dan bertasbih memuji Tuhannya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Mereka tidak sombong, merasa benar terkait dengan ayat-ayat Allah. Kemudian melawan kesombongan selain ketawaduan, sebagaimana ayat yang tadi telah dibacakan di awal, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba yang maha pemurah itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Juga keikhlasan. Keikhlasan ini menutup pintu kesombongan. Dalam surat An-Nisa serta surat Shad, Allah SWT menjelaskan, kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama,
dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu dijamin akan bersama orang-orang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan kepada orang yang beriman itu pahala yang besar. Mereka lah yang selamat dari ketergelinciran. Dijamin oleh Allah. Tetap bersama orang-orang yang benar. Yaitu diantara sifatnya adalah tulus ikhlas mengerjakan agama karena Allah. Dalam surat Sad, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa iblis setelah dikutuk oleh Allah, ia berjanji mengemukakan niat dan rencananya, yaitu mengganggu dan menyesatkan manusia. Saya tidak terima ya Allah, saya akan sungguh-sungguh menyesatkan manusia. Itulah janji iblis yang diabadikan dalam surat Sad. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan manusia semuanya, berencana menyesatkan manusia semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang mukhlis. Aku tidak sanggup. Karena Allah telah memberikan jaminan. Ya, bagi hambaku yang mukhlis, engkau nggak bisa ada pintu masuk membujuknya. Inilah jaminan dari Allah agar kita sebagai alat untuk menutup pintu ketergelinciran berupa kesombongan, yaitu dengan ketawaduan, rendah hati, tidak sombong, dan ikhlas karena Allah. Selanjutnya, untuk menutup pintu yang ketiga, yaitu ketamakan, diajarkan hendaknya kita selalu bersikap qanaah. Qanaah itu merasa cukup, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, terus alhamdulillah itu tidak pernah lepas dari lisan dan hati. Ketamaan ini yang tadi akan menghancurkan, dia hadapi dengan sifat qanaah. Allah mengingatkan dalam ayat surat An-Najm 29:30, berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami, yang tidak mengingini kecuali kehidupan dunia saja. Itulah sejauh ilmu mereka, sejauh pengetahuan mereka. Hanya dunia saja. Dia tidak mengimani, tidak mempercayai adanya kehidupan lain di akhirat. Tidak mempercayai janji-janji Allah. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dia pula yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi qanaah, yang dimaksud qanaah Bapak Ibu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan, tetap dia berikhtiar dan menerima yang halal, serta dia selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidanna. Siapa yang bersyukur dengan apa yang diterima, yang diterimakan Allah kepadanya, Allah akan menjaga dan Allah akan menambahkannya di hari-hari mendatang. Itu yang dia pegang. Inilah sifat qanaah. Kemudian menutup pintu yang keempat, yakni salah dalam berkawan dan rujukan. Allah Subhanahu wa taala memberi penutupnya, yakni hendaklah kita berkawan dengan orang yang benar dan baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama, yakni berkawan dengan orang-orang yang benar atau yang baik. Surat At-Taubah 119. Jadi untuk berkawan Allah perintahkan. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan cara berpuasa, dengan cara bersolat, dengan cara mencari kawan yang baik. Jadi ini bagian dari perintah Allah. Sebagai makhluk sosial, Bapak Ibu, manusia butuh teman. Seorang teman yang baik terkadang bisa melebihi kebaikan saudara sendiri. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Imam Bukhari, seseorang yang berteman dengan orang soleh
dan orang yang buruk bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Ini perumpamaan dari Nabi. Orang yang berteman dengan orang yang soleh seperti berteman dengan pemilik minyak wangi. Dan orang yang berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Ini perumpamaan saja, bukan dengan pandai besi kita berteman nggak boleh. Tapi ini perumpamaan dari Nabi. Jika engkau tidak dihadiahi minyak wangi oleh temanmu yang punya minyak wangi, engkau bisa membeli darinya atau minimum dapat baunya. Adapun bila engkau berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Ini perumpamaan bagaimana dampak pertemanan. Dan diingatkan dalam Al-Quran tadi, karena pertemanan bisa menggelincirkan dari keimanan yang benar. Adapun berkaitan dengan gangguan-gangguan, celaan-celaan yang ditimpakan kepada orang-orang beriman, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun kalangan orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran agar kita tetap bersabar dan tetap istiqomah dalam menjalani ketakwaan dan tetap berbuat dan menegakkan kebaikan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127 128, wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bersabarlah. Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau kita bersabar, pasti Allah akan menolong. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan tetap menegakkan sholat. Jangan kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, terhadap celaan-celaan mereka. Jangan bersedih hati. Celaan-celaan kepada orang mukmin itu menyebabkan ketergelinciran, kekafiran mereka. Allah yang menghibur kita. Jangan kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Silahkan mereka tipu dayakan apa saja, silahkan. Jangan engkau bersempit dada. Jangan gelisah. Tetap bersandar pada Allah. Allah yang menjaga. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah kiat-kiat yang disebutkan atau dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW agar kita tetap selamat, tidak terpeleset di masa fitnah yang digambarkan oleh Nabi dengan fitnah yang luar biasa yang menyebabkan orang beriman di pagi hari, sore hari sudah tiada iman. Sore hari masih beriman, pagi hari sudah tiada imannya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya pesan berikutnya adalah hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang Allah ajarkan langsung di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-10. Ingatlah ketika para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Tetap mereka mencari perlindungan karena fitnah yang akan menggelincirkan iman mereka. Karena mereka dipaksa untuk mengabaikan ketauhidan, ya. Maka ia pun bersembunyi dalam gua kemudian berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Baik Bapak Ibu, kita berdoa ini. Sama-sama kita berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sekali lagi.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, penjagaan yang dapat kita lakukan untuk upaya kita menutup pintu yang menjadi sumber ketergelinciran. Sumber ketergelinciran kebodohan kita tutup dengan ilmu dan memperhatikan fakta. Pintu kesombongan kita tutup dengan rendah hati dan keikhlasan. Pintu ketamaan kita tutup dengan qanaah, merasa cukup dan ridha serta syukur kepada Allah. Pintu perkawanan yang salah kita tutup dengan berikhtiar mencari kawan dan merawat perkawanan dengan orang-orang yang baik. Dan gangguan terhadap orang mukmin kita sikapi dengan bersabar dan tetap istiqomah dalam ketakwaan dan kebaikan. Inilah yang dapat disampaikan kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan, saya minta Bu Lili boleh memandu jalannya diskusi. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari Ibu Mia. Silakan Bu Mia. Makasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan tim Thayyibatora dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, sehubungan dengan sabar, banyak yang beredar seperti pendapat sabar itu ada batasnya gitu. Terus di sisi lain, saya udah sabar, terus gimana? Apa yang harus saya lakukan lagi gitu. Nah, mengacu kepada ayat tadi, kesannya kita harus sabar tuh sampai mati ya Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ya. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Jadi salah kalau sabar ada batas. Wasbiru wasabiru. Ya. Bersabarlah dan teruslah bersabar. Itu ayat itu. Wasbiru wasabiru. Ali Imran ya Ustadz, ayat Ya, 200. Iya. Wasbiru wasabiru, tetap bersabar. Tapi makna sabar adalah menetapi kebenaran. Istiqomah menetapi kebenarannya, itu dimaknai sabar. Bukan dalam makna yang sering orang berkata, gimana lagi saya dari dulu begini ya sudah. Ini sesampai gimana susah sabar. Nah, ini artinya dia mau melenceng dari kebenaran. Ya, misalnya saya nggak mencuri ya begini kehidupan saya. Saya udah sabar bertahun-tahun, rezeki nggak dapat karena saya nggak mencuri. Makanya saya udahlah, kan ada batasnya. Saya sekarang mencuri lah. Nah, ini dengan mencuri saya dapat ini. Nah, itu namanya tidak sabar. Nanti bukan itu makna kesabaran. Tapi menetapi kebenaran terus. Ya, menetapi kebenaran. Nah, bahwa termasuk yang disebut menetapi kebenaran, kalau misalnya kita dizalimi, gitu kan? Dizalimi bukan berarti, pernah saya contohkan berulang, saya kasih contoh lagi. Saya ngulang lagi di contohnya, karena di contoh yang saya pikir paling mudah. Ketika kita naik komuter, kereta komuter, ya, saya sering naik dari Bogor ke Jakarta. Kita berdiri karena penuh. Nah, kaki kita diinjak orang. Kaki kita diinjak orang. Kebetulan kita naik berdua, di samping kita ada teman. Kita ekspresi sakit. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Ditanya oleh teman, kenapa? Kaki sebelah kanan saya diinjak orang sebelah ini. Nah, terus dia, ya gimana diangkat dong? Sabar, sabar. Nah, ini kesabaran yang salah, tidak memenuhi syariat malah dia. Tidak memenuhi kebenarannya. Bagaimana pengaturan syariat berkaitan dengan kasus macam ini? Dia harus tegur orang yang menginjak. Pak, maaf Pak, kaki Bapak injek kaki saya. Itu yang paling dahulu dilakukan.
ditegur, tidak boleh diam karena diam dia berdosa, ya, terkena dalam surat Asy-Syura ayat 39 yang Allah ridha kepada orang yang membela diri ketika dizalimi. Ya, Allah ridha dan Allah menjadikan ini sifat orang bertakwa. Siapa yang membela diri ketika dizalimi, Allah ridha. Nah, dia cara tidak mau dizaliminya dengan cara menegur pertama. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ditegur, Pak, mohon maaf, kaki Bapak nginjek kaki saya. Nah, tunggu reaksi dia. Nah, reaksi yang bersangkutan kemudian yang pertama kemungkinannya memang kenapa. Nah, kalau dia sikap memang kenapa, ya, nggak boleh kita ngomong ke teman kita di sebelah kiri itu tadi. Udah, saya udah tegur tapi dia bilang emang kenapa, ya terserah lah. Nah, nggak boleh. Kalau dia memang kenapa, ya harus dihujah, ya, dikasih hujah. Loh, ya sakit, Pak. Bapak nggak tahu sakit. Sebentar, Pak, ya saya injek balik ya, sakit nggak gitu. Jadi harus Siap, ada Ustaz. hujahnya, harus dilawan. Dan siapa yang melawannya ketika dia dizalimi, Allah ridho. Dan ketika dia berada dalam posisi itu, artinya tetap merujuk kepada apa yang Allah bolehkan, maka dia adalah sabar. Ya, adalah sabar. Nah, begitu dia tegur. Tapi mungkin juga orang yang tadi ketika ditegur, Pak, kaki Bapak injek kaki saya. Orang itu, astagfirullah, maaf Bu, maaf Bu. Ya udah, apa yang diminta oleh Allah? Kalau dia sudah minta maaf, maafkanlah. Iya Pak, nggak apa-apa, lain kali jangan aja Pak. Nah, begitu. Jadi bukan kemudian diinjek terus, dan biarinlah sabar, Allah nyuruh sabar. Itu salah dia menginterpretasi ayat sabar. Begitu Bu Mia. Ya, baik Pak Ustadz, paham. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan katsiran. Makasih Mbak Lili. Baik. Silakan Ibu yang lain. Belum ada lagi Pak Ustadz? Baik. Atau Pak Ustadz memberikan sebuah insight dari fenomena kemarin ada yang menghina tafsir Ibnu Katsir tuh Pak Ustadz. Yang mana? Sebelum dengar saya malah. Itu loh yang penggiat buzzer yang menghina NU. Oh, itu ya. Yang itu Ustadz yang ada ustazah di Lirboyo ya? Ya, benar. Yang ada baik. anaknya Ustadz pemilik pesantren Lirboyo itu kan dia di konfrontir. Iya. Baik. Ya, celaan-celaan itu sudah terjadi sejak masa-masa dahulu. Ya, artinya sejak masa Nabi Muhammad pun terjadi. Nabi Muhammad dicelanya malah sebagai orang gila, ya. Ya, Nabi Muhammad dicela orang gila, tukang sihir, macam-macam. Tapi Allah disuruh tetap aja istiqomah kamu jalani ini kebenaran, ya. Jalani kebenaran. Yang mereka hadapi itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjaga, apalagi di negeri kita, ya Bapak Ibu sekalian, negeri kita itu alhamdulillah, masya Allah, ya, kaum berimannya, kaum muslimnya itu mayoritas. Ya, kalau kita mau saksikan dari Aceh sampai yang tahu sampai Merauke atau Sorong, ya, itu masya Allah, ya, keislamannya. Saya punya binaan sekolah Muslim, sekolah Islam di Sorong. Ya, alhamdulillah, ya. Mereka sudah menghafal Al-Qur'an dan sebagai anak kecil di Papua. Jadi negeri kita insya Allah mereka sholat. Azannya di mana-mana kita dengar suara azan. Ya. Sholat 5 waktu insya Allah terjaga. Mereka sangat paham bagaimana mengisi masjid-masjid dengan suara azan dan sholat 5 waktu. Dan mereka dengan amal-amal ini, puasa Ramadan kita semarak. Ya, keislaman semarak. Jadi kalau ada yang memusuhi Islam kita, dia sedang melawan Allah yang menjaganya, maka Allah menyuruh bersabarlah. Ya, bersabarlah, dia sedang melakukan tipu daya untuk dirinya sendiri. Ya, untuk menzalimi dirinya sendiri, biarkan saja. Kita istiqomah, tetap iman, tetap beramal soleh dan beramal kebaikan. Itulah pesan Al-Qur'an yang saya nukilkan kembali, sekaligus mungkin sebagai penutup tadi.
ayat ini. Nah, ini Bapak Ibu ayatnya. Terhadap tipu daya dan celaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak sadar dia telah memusuhi agama Islam, bersabarlah. Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan. Janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka yang mencela Al-Quran. Ya. Dia kafir. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita tetap takwa dan negeri kita insya Allah mayoritasnya ketakwaannya ini cukup kuat, orang-orang berbuat kebaikan alhamdulillah tetap berjalan agama ini di negeri kita. Maka siapa yang membuat makar terhadap agama, terhadap kaum muslimin di negeri kita, sungguh dia telah berhadapan dengan makarnya Allah. Tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu. Yakin tunggu waktu. Ya. Tinggal tunggu waktu. Allah nggak mungkin bisa dikalahkan. Ya. Allah nggak mungkin bisa dikalahkan. Negeri kita ini, Bapak Ibu, ya, sampai mau dihianati oleh komunis. Dihianati oleh komunis tahun 65 ini. Ya, sudah marak itu komunis. Tapi Allah tidak ridho. Allah tetap menyelamatkan negeri kita. Ya, tergelincirlah komunis dengan makar siapa? Makar Allah yang dihadapi. Padahal mereka sudah yakin dengan membunuh para jenderal itu. Ingin membunuh para jenderal. Dan sudah realisasikan dia. Yang dia kalau membunuh bisa membunuh Ahmad Yani, bisa membunuh Abdullah Haris Nasution, bisa membunuh yang lain itu, Tendean dan sebagainya. Mungkin dia merasa sudah akan menang. Tapi Allah balik, makar Allah nggak ada yang bisa menghadapinya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, sungguh Allah menghadapi tipu daya mereka ya, dengan yang lebih canggih. Mereka tidak sadar, mereka akan terkalahkan. Begitu Bapak Ibu. Inilah ayat yang harus kita jadikan pegangan. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Demikian Bu Lili. Baik Pak Ustadz, belum ada yang bertanya lagi Pak Ustadz? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan untuk kajian siang atau pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita tetap terlindungi dari ketergelinciran. Kita tetap mentauhidkan Allah, mengimani Rasul-Rasul Allah, mengimani Al-Quran. Ya, insya Allah menjaga kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.